Presiden Donald Trump naikkan tarif film produksi asing hingga 100%. Di Korea Selatan, ada taman hiburan bertema K-pop Demon Hunters. Pengunjung bisa berburu hantu. Ethiopia, negeri seribu budaya dan peradaban tertua di Afrika. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Sekelompok pemotor mengejar dan mengepung sebuah mobil di Selangor, Malaysia. Mereka mengancam pengendara mobil. Ini dia rekaman video menampilkan sekelompok pemotor mengejar dan mengepung sebuah mobil di jalan raya di Selangor, Malaysia. Melihat unggahan Straits_Times pada Rabu 1 Oktober 2025, terlihat para pemotor menggedor-gedor kaca mobil, memukul dan menendang bodi mobil, meminta pengendara menghentikan laju kendaraan. Tidak diketahui apa tujuan para pemotor. Insiden ini diselidiki pihak keamanan setempat sebagai kasus perusakan. Ya pemirsa, ada 5 rumah di Buxton, North Carolina runtuh dan hanyut terbawa arus ke Samudra Atlantik saat badai Humberto dan Imelda melanda pada Selasa 30 September 2025. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Rumah-rumah bergoyang dihantam ombak, sedikitnya 5 rumah kosong di sepanjang Outer Banks, North Carolina runtuh dan hanyut terseret air ke laut. Saat badai Humberto dan Imelda melanda Samudra Atlantik pada Selasa siang, 30 September 2025 waktu setempat. Dikutip dari CBC News pada Rabu 1 Oktober 2025, menurut juru bicara layanan Taman Nasional Mike Barber, rumah-rumah berdiri di atas tiang-tiang tinggi di Buxton, tempat sebuah komunitas di salah satu pulau membentuk Outer Banks. Imbas dari badai yang melanda, pesisir pantai dipenuhi puing-puing papan 2 x 4 meter, bantal dan barang lainnya. Insiden ini tidak menimbulkan korban luka dan jiwa. Dilaporkan, sejak 2020 total 17 rumah di Outer Banks hancur diterjang ombak terseret ke laut. Informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana menerapkan tarif 100% film impor. Alasan Trump, industri perfilman Amerika Serikat dicuri negara-negara lain. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana menerapkan tarif 100% untuk semua film produksi di luar negeri pada Senin 29 September 2025. Trump mengumumkannya melalui unggahan di platform Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump menuding bisnis film Amerika direbut negara-negara lain. Ia mengibaratkan seperti merebut permen dari bayi. Langkah ini menunjukkan niat Trump melebarkan kebijakan perdagangan proteksionis ke sektor budaya. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian baru bagi studio Hollywood yang bertumpu pada pendapatan box office internasional. Hingga kini belum ada kepastian dasar hukum akan dipakai menerapkan tarif 100% film impor. Gedung Putih maupun sejumlah studio besar termasuk Warner Bros., Comcast, Paramount, Skydance, dan Netflix belum memberi tanggapan. Di sisi lain, kebijakan ini berdampak pada pasar modal. Saham Netflix terpantau melemah 1,5% di awal perdagangan. Rencana Trump menimbulkan skeptisisme di kalangan industri hiburan dan pakar perdagangan. Mereka menekankan film merupakan produk kekayaan intelektual dan termasuk perdagangan jasa global. Karenanya penerapan tarif 100% dinilai sulit mempunyai dasar hukum kuat.
Trump juga akan mengenakan tarif besar di negara-negara tidak memproduksi furnitur di Amerika sebagai bagian upaya menghidupkan kembali industri furnitur di North Carolina. Mengenai rincian kebijakan tarif furnitur akan diumumkan kemudian. Kebijakan ini menandai perluasan strategi tarif dagang Trump di masa jabatan keduanya, menjadi bagian penting agenda Make America Great Again. Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Trump menerapkan tarif di berbagai sektor dan negara, menekankan pesaing luar negeri. Kebijakan Trump sering menimbulkan gangguan di pasar domestik dan global. Ya, warga Cina berbondong-bondong pulang kampung halaman berkumpul bersama keluarga merayakan Hari Kemerdekaan Nasional. Momen ini menjadi salah satu liburan terbesar di Cina, disebut Golden Week, menandai waktu merayakan perjalanan dan bersantai. Inilah suasana jalan tol penuh dengan kendaraan, stasiun kereta api dan bandara padat penumpang. Kondisi ini terjadi di Tiongkok pada akhir September hingga awal Oktober 2025. Mereka akan melakukan perjalanan panjang, menghabiskan waktu liburan. Setiap tanggal 1 Oktober, warga Tiongkok berbondong-bondong memulai liburan, merayakan Hari Kemerdekaan Nasional disebut dengan Golden Week. Tahun ini, liburan bertepatan dengan festival musim gugur sehingga setiap orang mendapatkan jatah libur 8 hari, mulai dari 1 hingga 8 Oktober 2025. Jumlah hari libur kali ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berjumlah hanya 7 hari. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Taman Hiburan Everland di Korea Selatan menghadirkan tema K-pop Demon Hunters. Pengunjung bisa merasakan berburu hantu seperti film animasi besutan Netflix. Sejak taman hiburan ini dibuka, terjadi antrian pengunjung. Taman Hiburan Everland di Korea Selatan meluncurkan zona atau kawasan dengan tema khusus K-pop Demon Hunter sejak 26 September 2025. Tema ini terinspirasi dari film animasi Netflix hits tentang 3 bintang pop bekerja sampingan sebagai pemburu setan atau hantu demi melindungi penggemar mereka dari ancaman supernatural. Dikutip dari channel News Asia pada Rabu 1 Oktober 2025, zona ini membuat pengunjung merasakan kisah K-pop Demon Hunter. Di sini juga ada zona interaktif bertema misi berbasis permainan, spot foto, makanan bertema K-food, serta kostum dan merchandise eksklusif. Sejak taman hiburan ini dibuka, terjadi antrian pengunjung. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, ada tradisi menarik di London sejak ratusan tahun lalu hingga kini masih dipertahankan, yaitu gembala domba di atas Sungai Thames dikenal Ship Drive. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan melibatkan selebritis. Setiap tahun, sekelompok kecil domba melintasi jembatan di pusat London melintasi Sungai Thames. Tradisi ini dilakukan setiap tahun pada akhir September sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini mengingatkan masa ketika para freeman kota London diberi hak menggiring ternak melintasi Sungai Thames tanpa membayar tol. Sebuah hak istimewa membawa barang ke pasar tanpa membayar biaya di jembatan. Saat itu, jembatan merupakan satu-satunya jalur masuk ke kota London. Dikutip dari BBC London Rabu 1 Oktober 2025, tradisi ini dihidupkan kembali 15 tahun lalu. Acara tahunan Ship Drive kini melibatkan selebriti dan freeman. Acara tahun ini berlangsung di jembatan Southwark. Adam Hansen dari Countryfile memimpin iring-iringan.
Informasi berikutnya, pemirsa, Cina membuka jembatan Huajiang Grand Canyon diklaim sebagai jembatan tertinggi di dunia. Jembatan ini menjulang 625 meter di atas sungai dan ngarai di Provinsi Guizhou, kawasan pegunungan terjal di selatan Cina. Sebuah jembatan megah diresmikan di Cina pada Minggu 28 September 2025. Jembatan Huajiang Grand Canyon mencetak rekor sebagai jembatan tertinggi di dunia. Struktur Huajiang Grand Canyon Bridge membentang setinggi 625 meter di atas sungai dan ngaran Peipan di Provinsi Guizhou, kawasan pegunungan terjal di selatan Cina. Jembatan ini dibangun kurun waktu 3 tahun, nyaris setinggi Menara Shanghai, memiliki 128 lantai dan merupakan gedung tertinggi di negara tersebut. Melansir The Sun, pada Rabu 1 Oktober 2025, jembatan bisa memangkas waktu tempuh secara drastis. Sebelumnya, warga menempuh perjalanan hampir 2 jam melintasi ngarai yang luas. Kini, perjalanan hanya membutuhkan 2 menit. Proyek ambisius senilai kurang lebih 5,5 triliun rupiah memanfaatkan teknologi mutakhir, termasuk navigasi satelit dan drone. Tulangan baja seberat 215 ton metrik menopang struktur sepanjang 1,45 km. Bagian utama jembatan terdiri dari 93 segmen besar dengan berat total mencapai 22.000 ton, setara 3 kali bobot Menara Eiffel. Kepala Insinyur Jembatan merasa bangga karena bisa merampungkan mega proyek ini. Selain menghubungkan 2 sisi ngarai, jembatan ini juga diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi regional di Guizhou, salah satu provinsi tergolong kurang berkembang di Cina. Pemirsa, Ethiopia adalah salah satu negara tertua di dunia terletak di kawasan tanduk Afrika. Negeri ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban kuno, dikenal sebagai tanah asal manusia purba, sekaligus negara tidak pernah dijajah secara penuh. Seperti apa negara Ethiopia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Ethiopia. Negara memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Lebih dari 80 kelompok etnis dengan bahasa, adat, dan kepercayaan berbeda. Di Ethiopia, agama memainkan peran penting. Kristen Ortodoks Ethiopia dan Islam hidup berdampingan, melahirkan tradisi, arsitektur, dan festival keagamaan yang kaya. Ethiopia juga terkenal dengan kuliner khas injera, kopi mendunia, serta musik dan tarian tradisional penuh energi. Dari kehidupan pedesaan sederhana hingga kota bersejarah yang megah, Ethiopia menghadirkan mozaik budaya yang unik. Di selatan Ethiopia terdapat Omo Valley, menjadi rumah bagi beragam suku seperti Mursi, Hamar, dan Karo. Tradisi unik seperti lempengan bibir, lukisan tubuh, hingga ritual lompat banteng masih bertahan hingga kini. Di sini, kehidupan mereka bergantung pada pertanian dan peternakan. Sementara warna-warni budayanya menjadikan Omo Valley sebagai museum hidup Afrika yang memikat dunia. Di timur Ethiopia terdapat kota kuno Harar, dijuluki kota 1000 masjid. Dikenal sebagai pusat perdagangan dan keilmuan Islam, Harar juga diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Uniknya, setiap malam warga memberi makan hyena liar. Tradisi melambangkan keberanian sekaligus hubungan erat manusia dengan alam.
Di sebelah utara, kita akan melihat Lalibela, kota suci Kristen Ortodoks dengan 11 gereja batu monolitik abad ke-12. Dipahat langsung dari tebing, gereja-gereja ini menjadi simbol iman sekaligus mahakarya arsitektur dunia. Hingga kini, Lalibela masih menjadi pusat peziarahan besar saat Natal dan Epifani dan menjadikan sebagai jantung spiritual Ethiopia. Gondar merupakan bekas ibu kota Kekaisaran Ethiopia, menyimpan istana Fasil Gebi yang megah dan gereja Debre Berhan Selassie dengan lukisan malaikat ikonik. Festival Timkat setiap bulan Januari menghidupkan kota dengan prosesi suci dan perayaan rakyat. Gondar adalah kota yang memadukan kejayaan sejarah dengan kehidupan sehari-hari penuh kehangatan. Ethiopia merupakan negeri di mana sejarah, iman, dan budaya berpadu indah. Dari lembah tradisional hingga kota bertembok, dari gereja batu hingga istana megah, Ethiopia tetap menjaga denyut peradaban hingga kini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PAIS. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated, trained and upskilled how to use the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan PAIS saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data PAIS untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Ya, berlatar belakang masa kecil di Indonesia, Nadia Bulkin menulis cerpen horor diinspirasi kepercayaan seperti kejawen. Ia juga banyak memasukkan tema sosial politik Indonesia ke dalam tulisannya. 13 cerpennya telah diterbitkan menjadi buku berjudul She Said Destroy. Basically in my stories, I either write about Indonesia or I write about Nebraska. Penulis muda ini memang berdarah campuran Indonesia-Amerika. Nama saya Nadia Bulkin, saya tinggal di Washington DC, dan saya penulis cerita-cerita horor. I only write about the places that I know, and yeah, I definitely like to use it as an opportunity to bring a different perspective to Western horror audience. Nadia Bulkin mulai menerbitkan cerpen horor sejak umur 21 tahun untuk mencari uang saku saat kuliah. Karena suka kisah-kisah horor, sejak awal ia selalu memasukkan tokoh hantu dalam tulisannya. I actually have never had a paranormal experience and do not want to have a paranormal experience, but I think that horror is really fun, exciting, and lets you do a lot of experimentation. Cerpen Nadia bertema supernatural dan psikologis. Ia banyak menggali kisah supernatural yang disampaikan keluarganya waktu kecil tinggal di Indonesia, dipadukan dengan latar pendidikan ilmu politiknya. Some of that comes from listening to their stories about kejawen beliefs, beliefs that there is black magic practitioners who can, curse you with a look. So you have to be very careful. That was also the kind of stories that I just grew up with from my parents' friends. I think that Indonesians really love scaring children with scary stories. Menurut Nadia, pembaca kisah horor suka mempelajari makhluk atau monster dari budaya berbeda, sehingga tak jadi halangan baginya untuk menulis berlatar budaya Indonesia bagi komunitas horor Amerika. Usually my messages are about social messages or about politics or kind of about the consequences of people's actions, but my genre is sort of socio-political horror is what I call it. So I definitely write with a message, yes. 13 cerpen horor Nadia telah diterbitkan ke dalam buku berjudul She Said Destroy tahun 2017. Had already washed the bullet in holy water that he said came from the very north of the Equator Springs. Selain memperoleh berbagai nominasi seperti This Is Horror Award, She Said Destroy dibuka dengan kata pengantar oleh Paul Tremblay, penulis favorit Nadia. Paul telah menerbitkan 10 buku, termasuk The Cabin at the End of the World, yang baru-baru ini difilmkan dengan judul Knock at the Cabin. Paul mulai mengenal Nadia tahun 2008 saat membaca cerpennya Intertropical Convergence Zone. And soon after reading it, it's like, oh, I need to know who this person is. Because that story really sort of, it excited me. It threw me for a loop. I'd never really read anything write it. And frankly, at the time, I was really upset that someone as young as she was at the time wrote that story. Bagi Paul, Nadia adalah salah satu penulis horor kontemporer favoritnya. What I deeply admire about her work is, how smart she is and how smart the stories are. And she's able to get her many points across without being didactic, without sort of preaching. She lets the story do the work. Di tengah kesibukan kerjanya sebagai peneliti, Nadia tengah menggarap sebuah novel dan koleksi cerita pendek terbaru. Dari Washington DC, Aryatno Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.